Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, di video ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja industri di PT Benih Unggul Sejati tentang budidaya tanaman cabai keriting yang disusun oleh saya, Kurnia Santi, dari kelas 11 ATPH 2. Langsung saja. Latar belakang praktek kerja industri. Praktek kerja industri merupakan bagian dari program pembelajaran dilaksanakan oleh setiap peserta didik di dunia usaha sebagai wujud nyata sepenuhnya aspek-aspek kompetisi yang dituntun kurikulum, dan prakerin merupakan realisasi pelaksanaan dari pelaksanaan sistem pendidikan di SMK, yaitu sistem ganda. Selanjutnya, lokasi dan gambaran umum tempat prakerin. PT Benih Unggul Sejati mulai dirintis pada tahun 2009 yang bertepat di Sumedang. Visi menjadikan perusahaan benih lokal dengan kualitas yang global. Misi 1. Menyediakan benih varietas unggul dengan kualitas yang terbaik. Yang kedua, dengan varietas unggul berkualitas ingin menyejahterakan petani Indonesia. Yang ketiga, ikut serta dalam memajukan pertanian Indonesia di bidang hortikultura. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu 23 Desember 2019 sampai dengan 23 Maret 2020. Tempat PT Benih Unggul Sejati, tempatnya di Kampung Cibogo, Desa Pada Asih, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang Selatan. Selanjutnya, pengolahan lahan. Kegiatan yang tercakup pada pengolahan lahan meliputi 1. Pengolahan tanah menggunakan bajak rotari dengan tujuan menggemburkan tanah dan tekstur tanah menjadi baik. Yang kedua, pembuatan bedengan dengan ukuran bedengan lebar 1 meter, tinggi bedengan 30 cm, lebar parit 60 cm. 3. Pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar dengan menaburkan kompos berupa kotoran ayam petelur, kotoran kambing, dan pupuk organik kemasan atau elpo yang berupa pupuk Poska dan pupuk NPK. 4. Pemasangan plastik MPHP bertujuan menekan pertumbuhan gulma, melindungi tanah dari erosi, dan menjaga kelembaban tanah. Selanjutnya, di sini gambar pada saat persiapan lahan. Selanjutnya, persiapan sebelum tanam. Kegiatan yang tercakup pada persiapan sebelum tanam meliputi 1. Pembuatan jarak tanam. Pembuatan jarak tanam pada budidaya tanaman cabai keriting yaitu dengan ukuran 60 cm. Yang kedua, pembuangan sisa MPHP. Yang ketiga, penugalan di lubang tanam. Tujuannya ditugal yaitu supaya mempermudah saat penanaman. Yang keempat, pemasangan identitas tanaman. Selanjutnya, di sana ada gambar saat persiapan sebelum tanam dan penanaman. Kegiatan yang tercakup pada penanaman meliputi penanaman. Penanaman dilakukan pada sore hari sekitar jam 3 sore. Penutupan lubang tanam. Yang ketiga, penyiraman. Dan yang keempat, drouncing. Tujuannya di drouncing supaya mempertahankan populasi tanaman. Selanjutnya, pemeliharaan tanaman. Kegiatan yang tercakup pada pemeliharaan tanaman meliputi perbaikan parit, penyulaman, pemasangan turus, pembumbunan, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Dan di sana ada gambar pada saat
pemeliharaan tanaman. Dan selanjutnya hama dan penyakit. Hama 1. Kutu daun, 2. Whitefly, 3. Thrips, 4. Ulat grayak, 5. Lalat buah. Penyakit 1. Pythium, 2. Layu fusarium, 3. Layu bakteri, 4. Anthracnose, 5. Bercak daun. Selanjutnya, polinasi. Polinasi ialah proses penyerbukan serbuk sari di atas kepala putik. Polinasi dibagi menjadi dua, yaitu polinasi alami dan polinasi buatan. Polinasi alami ialah proses penyerbukan yang dilakukan oleh serangga maupun angin. Sedangkan polinasi buatan ialah proses penyerbukan yang dilakukan oleh manusia. Orang yang melakukan polinasi sering disebut juga polinator. Polinasi buatan dibagi menjadi dua, yaitu crossing. Crossing ialah proses penyerbukan serbuk sari dan benang sari di kepala putik dari dua tipe yang berbeda. Sedangkan selping ialah proses penyerbukan benang sari di atas kepala putik dari tanaman itu sendiri. Tujuan crossing yaitu menciptakan varietas baru, sedangkan tujuan selping ialah memperbanyak keturunan. Selanjutnya, panen. Pemanenan cabai keriting dilakukan 90 hari setelah tanam. Selanjutnya, pasca panen. 1. Ekstraksi. Ekstraksi ialah proses pemisahan biji dari daging buah. Setelah ekstraksi, yaitu penjemuran. Penjemuran dilakukan pagi hari sampai jam 11 atau jam 10. Selanjutnya, produksi benih. Kegiatan dalam produksi benih meliputi 1. Penyortiran. Penyortiran ialah memisahkan biji yang bernas dan tidak bernas. Yang kedua, pengemasan. Yang ketiga, pemberian kode accession. Dan sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.